Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati teman-teman dari media NU, dari Banom-Banom NU yang hadir di rumah saya, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah wa syukurillah matur suwun rawuhipun panjenengan sedaya. Semoga ini menjadi silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat terima kasih. Semoga kerawan panjenengan ini membangkitkan semangat saya untuk berjuang dan berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Terus pertama-tama perkenalkan, saya itu memiliki nama asli yang sesuai KTP, sesuai akte saya. Itu nama saya itu Muhammad Iqdam. Tapi biasanya ketika saya itu berada di acara di luar, nama saya ini Muhammad Iqdam Khalid, ditambahi Khalid karena itu namanya abah saya. Dan latar belakang saya itu sebenarnya juga orang biasa-biasa saja. Kebetulan saja saya itu dipanggil Gus karena saya itu memiliki kakek kiai. Jadi kalau Gus secara istilah saya itu juga belum mumpuni dan belum pantas. Tapi saya itu dipanggil Gus yaitu karena saya itu cucunya Romo Kiai Zubaidi Abdul Ghafur. Terus menawi silsilah saya, kenapa kok seorang Iqdam itu dipanggil Gus, padahal juga rumahnya di desa, di pelosok, di Karanggayan, tidak masyhur, tidak apa. Saya juga alumni pondok pesantren seperti teman-teman. Kenapa kok dipanggil Gus? Ya mungkin salah satunya itu. Jadi berawal dari ibu saya. Saya ini anaknya ibu saya. Ibu saya ini adalah anaknya atau putrinya salah satu kiai yang lumayan karismatik di Kota Blitar ini, yakni adalah Al-Maghfur Simbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur yang fotonya di atas saya ini. Nah, beliau ini adalah mursyid Thariqah. Jadi memang masyhur terutama di Blitar Barat. Dan Simbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur ini adalah salah satu putra dari Simbah Yai Ghafur. Nah, Simbah Yai Ghafur ini siapa? Simbah Yai Ghafur ini adalah pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan, salah satu pesantren tua yang ada di Blitar Barat ini. Jadi itu, dan dilalah Mbah Buyut kula niki kiai, pendiri ini Pondok Salaf, terus lumayan masyhur. Bareng ngoten gadhahi putra Mbah Yai Bat niki nggih mursyid Thariqah, nggih karismatik. Anak pertamanya adalah ibu saya. Lah saya ini anak terakhir dari ibu saya, ragil. Akhirnya dilalah malah diceluk Gus. Lah karena saya ini dipanggil Gus, karena saya juga tahu seorang Gus itu harus bisa memantaskan diri. Gimana? Maksud diceluk Gus terus gak patek iso ngaji, gak piye kan. Isin nggih. Arep mek guru kak rokokane ngangkringan ning perapatan kan ya isin. Kadung ning kono-kono diceluk Gus iki terus kudu piye. Nah, kula niku akhirnya mikir ngoten. Akhirnya saya ini sedikit demi sedikit memantaskan diri. Sedikit demi sedikit saya memantaskan diri. Wong ini celuk Gus ya kudune duwe kesibukan ngaji lah. Nek ra ngono ya berjuang. Akhirnya ya dikit-dikit saya ngaji. Dan awal seperti yang panjenengan katakan tadi, nopo niku, saya itu yaitu dilahirkan dari rahim seorang ibu saya yang berasal dari Pondok Pesantren Mantenan. Jadi kalau tahunnya saya ini memang bukan orang yang teliti dalam masalah tahun saya mondok atau gimana, tapi luar biasa. Yang jelas saya itu sekarang usianya 29, nanti coba dikurangi sendiri ya.
damel PR nih bolo-bolo media. Saya sekarang usianya 29 lah. Dulu ketika saya itu tamat dari MTS. MTS saya Kunir sini dulu, dekat sini, berangkat dari rumah. Saya itu MTS nakal sekali. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2, saya lulus MTS kalau nggak salah tahun 2013 paling gitu, menawi. Nanti kalau saya coba di prospek lagi dikurang-kurangi dari usia saya sekarang. Nah, 2013 saya itu tamat MTS Kunir. Saya nakal. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan di awal tadi. Belum sadar. Saya itu dipanggil orang Gus, belum sadar. Itu Gus, mek kemelelet tok kula. Jadi kula niku hobine montoran, MTS niku. Bahkan sampai saya itu ketika masuk di MTS Kunir, hobi saya itu apa itu? Standing, jumping. Jadi saya itu juga sama sekali tidak sungkan atau tidak malu ketika diri saya itu seperti itu. Saya sama sekali tidak malu. Karena memang saya belum sadar. Nah akhirnya setelah MTS itu lucu nih ceritanya, menarik. Betul. Niki realita, Mas Le, realita. Jadi kula niku nggih mboten nyangka, kula niki bakal seperti ini mboten nyangka. Sama sekali tidak menduga. Digandrungi ataupun nganu. Bahkan saya sekarang tidak merasa seperti itu. Di kula biasa-biasa mawon menurut kula saiki. Karena kula tetap kelingan basic kula riyen. Bahkan ketika MTS saya itu dari 4 saudara saya itu terburuk, paling nggak berprestasi. Jadi kakak saya itu hafal Quran, hafidho. Kakak yang nomor 2 saya itu kuliah di Brawijaya, mondok di Gading Malang, dipek mantu kiai. Kakak saya yang nomor 3 punya suami itu alumni mantenan, yo hafal Quran, yo ngalim bisa, pinter. Nih, sing ngopeni pondok mriki. Nah, saya itu dulu Joko mikir, mas-masku, mbak-mbakku, di pinter-pinter. Mung saya niku dilalah menang bejo mawon. Dilalah kelas MTS niku kelasnya favorit. Padahal biasa menurut kula mboten pinter kula. Menang suwuk paling ya. Menang suwuk paling. Terus akhirnya kula niku bingung. Aku ki sok mbak besok dadi apa? Kula mboten mikir. Akhirnya bapak kula niku meseni ngeten. Wekdal itu tak bapak kula masih ada. Masih ada. Bapak kula niku bilang seperti ini, Pak. Le, kowe mondok. Mondok, wis to, engko pelamat mondok, dipantes-pantes lah, mosok putune Mbah Yai. Lah niki lho, dadi Gus iki ra penak ngono kuwi lho. Mosok putune Mbah Yai ora tau mondok. Nggih pun Mbah, kula mondok. Ning mantun kula mondok, kula mboten purun suwi-suwi. Heeh, wis nggih pantes-pantes lah. Mondok, dadi mondok bukan mencari ilmu pas niku. Nggih pantes-pantes. Ya nemen dah, ya dah. Uang ini nek entuk hidayah ngoten niku. Uang niku, ya Allah, mondok nggih pantes-pantes. Mondok oleh nggih pantes-pantes. Sampeyan iki putune Mbah Yai, delok mbakmu mondok. Kakak saya mondok apa Quran, mbak masmu mondok, mbakmu mondok. Wis kabeh mondok, putune Mbah Yai sing liyane yo mondok. Sampeyan ora gelem mondok. Karena kula sangat cinta dengan motor iki. Pokoke roh motor mulane dilalah kersane ngalap kan iki ora Gusti Allah diwales kula. Jamaah kula mayoritas anak racing. Menarik tenan iki. Iki paling kowe biyen nyusahne masyarakat saiki jamaahmu ngene iki. Jamaah kula racing. Bahkan sampai arep balapan ngoten kadang motor diparkir teng pondok mriki. Jane gen menang. Putret kula. Nah niku. Lah nggih, dongani. Lah akhirnya kula niku mikir ngoten niku, setelah mikir ngoten niku, nggih pun wis Mbah, pokoke kula mengke mangsul mondok dituruti napa-napa. Ya wis, abah kula ngoten. Kula sejak itu melihat pokoknya setelah strateginya abah saya bisa mengantarkan saya ke pondok, bisa mendorong saya ke pondok, saya itu mengakui kehebatan abah saya. Dulu ya saya kira abah saya itu ya orang-orang kampung biasa, ya seorang kiai kampung biasa. Saya belum nyangka abah itu memiliki trik untuk menaklukkan kenakalannya anak ragil ini. Terus akhirnya kula mondok tenan. Pertama saya mondok di Queen Al-Falah. Ini muasisnya Kiai Munif Jazuli, putranya Mbah Jazuli. Jadi niku pondok Queen Al-Falah. Pertama itu habis MTS. Wah, mondok gak kerasan, kering, gudi kenditik yo boyong. Wis powel mondok niku.
pegel akhirnya kelas 2, saya masih ingat kelas 2 SMA. Kula niku cek duwe trik. Nglumpukne dhuwit nyisine dhuwit. Engko nek wayah mulih liburan tak gitu knalpot motor. Jadi rong entuk hidayah, mondok 2 tahun iki rong entuk hidayah. Mondok 2 tahun, tukokne knalpot motor. Akhirnya mulai ngoten cek nesu. Kula purun mondok, Bah, kula pengen boyong. Kuwi ora apa-apa pengen apa to jane. Pengen motor. Zaman dulu terkenal Satria F itu loh. Lah, wis to pokoke engko tamat kok kuwi tak tukokne Satria F. Ora Satria F lah, mobil. Wah, abah kula ngoten. Akhirnya kula bombong. Lah tiba-tiba wis dadi kula ngaji tenanan, ora krana pengen pinter, ora krana pengen paham, pengen motor. Terus pengen dan boyong ning omah dan trek-trekan maneh. Nggih to, wis mek gur nuruti karepe wong tuwa ngoten. Lan dilalah kersane ngalah. Takdir Allah itu luar biasa. Seorang Idam sing bulet niki wau, sing bedik niki wau, ketika kelas 3 SMA, saya itu diajak teman-teman untuk menjadi tim rodok repot lah. Gimana masalah keberhasilan bolo-bolo niki agar memang lulus SMA dengan baik, dengan nilai yang baik. Intinya kula niki dijak ngurusi napa nggih. Wis pokoke piye amrih gampang gen lulus kabeh. Bah niku sawir bareng, sinau bareng ngoten niku. Piye amrih lulus bareng. Ini kan butuh perjuangan karena mayoritas SMA 1 Mojo itu adalah santri Queen Al-Falah. Jadi saya ini memiliki PR ngumpat nih bolo-bolo, geng nyengkuyung kabeh, geng ora enek sing keri ning SMA. Zaman riyen kan uang ngoten. Nah, ujian nasional niku. Akhirnya singkat cerita kula niki ngeten. Kelas 3. Ini luar biasa ini. Ini titik tekannya di sini. Saya itu tergugah itu di sini. Saya ini memiliki Kiai Munif Jazuli, kiai saya. Saya mondok hampir 3 tahun di Queen Al-Falah, belum pernah ketemu. Sungkem saja belum pernah. Belum pernah, karena bagi saya itu memang unik, nyentrik, dan luar biasa. Akhirnya saya ini memiliki cita-cita, piye ya, aku iso kapan-kapan sungkem sowan jauh pangestu. Nah, Bayai mendekati saya, Wan itu gerah, sakit. Loro, gerah, komplikasi. Akhirnya tiba-tiba Mbah Yai ini dirujuk di rumah sakit Surabaya. Semua putra-putrinya ke Surabaya. Santri-santrinya setiap hari istighosah mendoakan Mbah Yai Munif itu agar sehat. Terus tiba-tiba di suatu hari hati saya ini terbuka. Ya Allah, Mbah Yaiku gerah. Aku kirung tahun jauh pangestu. Di tengah-tengah kekhawatiran saya ternyata benar-benar terjadi. Besok harinya itu Mbah Yai Munif sedo. Diumumnya ning santri-santri. Yai Munif sedo. Lah saya yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpatkan angkatan saya agar lulus dengan nilai terbaik dan tidak ada yang tertinggal di SMA. Don ya Allah. Kiai kuwi lho, kiai sing karismatik. Dungane mandi sing sowan wong hebat-hebat. Pejabat-pejabat sowan sedaya. Orang-orang berkelas sowan sedaya. Lah iki lho, aku duwe PR kon nyelametne kanca-kancaku iki terus piye nek ra enek dungane Mbah Yaiku. Dik Mbah Yaiku sedo. Akhirnya dengan sengaja, ini bukan dengan tidak sengaja, dengan sengaja, saya itu langsung golek konco pengurus utawa konco khodim pelayan pondok sing nggawa HP. Langsung kula nyilih, kula gawa ning jeding. Nah, karena ning pondokan ra oleh nggawa HP. Nah, iki yo melanggar iki kan. Delik kula ning jeding, akhirnya kula telepon Mas kula, Gus Dalhar yang menjadi mantu pondok Gading Malang tadi. Nangis dengan seketika. Jadi seorang Idam sing ning uteke iki mang apalan krana pengen motor, pengen knalpot, pengen peleng iki wae. Luntur sak nalika. Kaya ngoten niku wong niku nek entuk hidayah. Luntur. Cita-cita kula niku blas mboten enten punang. Kula nggih gumun niku. Barang bayi kula sedo kula langsung nelpon Mas kula. Mas, aku iki nek ra dadi apa-apa piye? Wae nangis kula. Nangis teng jeding. Nyapa Dik, nyapa enek apa? Mbah Yai Munif sedo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis ora apa-apa. Sok disuwane putrane ora apa-apa. Lah aku mondok ning kene 3 tahun. Padahal ketika awal mondok saya ini belum pernah mikir. Iki mondok gen dadi wong gede, gen dadi kiai, gen kaya mbahku, gen kaya Pak Le kula mboten nate mikir ngoten iki. Wis to, Dik. Sesuk disuwane putrane. Ora usah susah, ora usah getun.
Wis to, insyaallah ilmune manfaat barokah. Aku nek ra dadi wong piye? Nek ilmuku kok kuwi ra barokah piye? Lah, singkat cerita, ketika sudah seperti itu, akhirnya kula niki langsung tergugah. Barang kula pun tergugah. Akhirnya kula wis langsung Mas kula niki wis to, sesuk disuwakne putrane. Sesuk disuwakne putrane sampean insyaallah dadi wong wis ora apa-apa. Pun kula nangis saenek-eneke. Kiai kula sampai disarekne niku nangis kula dadi panitia pemakaman karena saya kelas 3. Saya nangis gugluk, susah pun setiap hari saya tawasul ke kiai saya. Dan akhirnya yang paling ajaib dan luar biasa apa? Seorang idam yang ingin mondok hanya 3 tahun dan kemudian gendang mulai. Saya niki wau pengen tanduk mondok lagi. Padahal saya itu dulu nggak suka dengan pondok karena hidayah yang turun kelas 3 SMA. Mulakno sampai detik ini. Saya itu sering bilang ke jamaah saya ini mau dikatakan orang hebat, mau dikatakan digandrungi beribuan jamaah, saya ini tempat saya mendapatkan hidayah pertama kali, tempat saya mengenal ilmu pertama kali, ini adalah di Queen Al-Falah. Akhirnya setelah itu, kula niki wau tergugah. Ibu kula niki mah ngeten, "Le, Mas mungke tak kuliah ning Brawijaya. Sampeyan opo gak pengen kuliah?" Wis to, mlebu jurusan apa ae ra apa-apa. Mlebu jurusan apa ae ra apa-apa. Wis tak ragati sampeyan. Singkat cerita, akhirnya kula niki mah matur teng ibune. Bu, kan Bu, kula pengen nambah mondok teng induk teng Salah. Kula mboten pengen nganu. Terus akhirnya si sinten niku sederek kula lho tenan to, Dik, mondok iki ora penak lho. Kowe engko tertekan lho kon apa aneh ngene gak apa-apa. Aku cek goblok. Aku pengen ngaji, aku kudu Mbah Yai. Akhirnya kula mondok teng Al-Falah yang didirikan Mbah Yai Ploso. Pondok Mbah Yai Munif niku. Nah, itu akhirnya kula teng induk. Mengriku saya mengaji kitab-kitab salaf, memperdalam lagi, dan sekitar 5 tahun di induk, dan akhirnya saya tutup dengan khidmah, ngabdi. Saya itu sering derekaken putranipun Mbah Yai Munif dengan paring asma Puspandu. Nah itu cerita saya mendapatkan apa ya, hidayah lah, petunjuk lah. Akhirnya sampai saya itu senang haji. Akhirnya saya itu di rumah itu nyuwun saya cah pondok iki ngoten niku to. Karena ning pondok kerep dituntut kon hafalan, kon nyapo, ngaji terus. Kula kadang turu. Ning omah turu kadang abah kula jamaah ya gak jamaah. Sampai abah itu nggojoli kula, mosok santri ploso kaya ngono kuwi. Ning kula ngisin, ning yo jenenge wong males sing ngoten niku, kadang cek abot setane lah tiba itu. Akhirnya tiba-tiba niki yo keteraan malih. Sebenarnya ilmu sedikit banyaknya sudah ada. Oh, untuk modal ngaji niki lho. Niki sudah ada. Ning arep mangkat cek males. Lan dilalah kersane ngalah. Sekitar tahun 2000 berapa itu? 15 atau berapa? 2016 atau berapa itu? Enggak, pokoknya sudah ini, sudah anu. Abah saya itu tiba-tiba terkena stroke, gerah stroke. Akhirnya kula susah. Jadi abah niku pun mboten ngimami, mboten napa. Saya itu setiap hari ngopeni abah saya. Akhirnya saya itu keluar dari pondok sudah tidak khidmah lagi. Pun mboten khidmah kula. Mboten khidmah, akhirnya kula niku teng griya karena abah saya sudah ini mati separuh badannya. Tidak fungsi yang separuh. Nyukuri brewok ya abah kula, nyirami dan sebagainya. Terus sampai akhir hayatnya itu saya semangat dulu. Lah, tiba-tiba menjelang sekitar 1,5 tahun abah kula gerah. Ini berarti menjelang sedone abah kula. Abah kula niku gerah stroke 2 tahun. Dan mantun niku sedo. Lah kula niku ngopeni abah kula. Akhirnya kula niki mikir, ya Allah, aku mek guru koyo ngene. Kayak abah kula niku istiqomah tiyang. Jadi jamaah sedaya wiritan itu istiqomah. Jadi bakso maghrib niku sampai nisa niku mboten nate. Kaya iki mari maghrib kan HP-nan. HP-nan arep ngenteni nisa. Abah kula niku wiritan pandang ning musala mriku. Pun mboten ngalih teng imaman niku sampai nisa. Subuh niku sampai padang. Lah niku abah kula. Lah mantun niku kula niki wis mikir, aku niku kudune piye. Lah singkat cerita, kula niki riyen niku sebenarnya anu rada kaya dukun teng riyen.
gampang dijaki wong. Dijaki wong, dadi diculik, mengke dijak wong kune teng pundi kene nyuwuk sawahe, ana wong lara, kon nek wong lara ngono kon marani. Jadi pinten nyuwun sewu karena saya di sini masyhur, ya ini itu masyhur, Gusmi itu masyhur. Oh, iki Gus Idan santrine Gusmi ini mesti mati. Kulo kayak nyuwuk, nyuwuk durut ngoten niku. Terus akhirnya singkat cerita kula niki meh kenal wong sing bulet-bulet ngoten niku, sing nakal-nakal. Wong togelan, wong tukang jii, wong tukang maido. Akhirnya suwi-suwi karena kula niki gandeng ngoten niku banyak yang sambat karena bangkrut. Akhirnya curhat kali kula. Tidak berani masuk ke pondok ini, tidak berani. Tenenter mriko, beber kloso, tenenter pinggir dalan mriko curhat Gus pripun. Lah, sedikit banyaknya ilmu dari pondok mungkin tentang kesabaran, mungkin tentang tawakal, tentang pasrah, mungkin tentang qanaah yang pernah diajarkan guru-guru saya, ya ini saya berikan ke mereka, saya sampaikan ke mereka. Lah, sedikit banyaknya alhamdulillah karena mungkin berkah dari kiai-kiai saya, masyayikh-masyayikh saya, sedikit banyak yang saya sampaikan ini manjur. Orang yang dulunya bangkrut ini gripis-gripis untuk bangkit. Lah ketika sudah bangkit, akhirnya ulang itu kerap bisa ngopi dan pinggir kali Berantas. Warungnya sampai sekarang ada. Jadi ngopi di situ. Nah tiba-tiba saya itu setiap hari ngopi di situ. Terus di Joko Rambi Penggayan ngopi teng mriku. Sedaya sing ngopi teng mriku nyuwun sewu mboten enten sing santri. Nek ra togel, jii, nek ra ngono ya senengane tayub, wayang dan sebagainya ngoten niku. Nek wayang sing luar biasa kae. Tayub ngoten-ngoten niku. Wis mboten elek sing seneng ngaji mboten elek. Akhirnya singkat cerita, kula niki tiba-tiba diundang alumni pondok pesantren Mbak Ulka Mantenan. Yang dulu khidmah nderekaken ibu kula. Jadi dulu kodam di sini nderekaken ibu kula. Lah di Lampung Tengah menjadi kiai babat pondok. Akhirnya nelpon ibu kula, Gus, nelpon ibu kula, punyai jenengan ning Lia, kalih ning Lia itu kakak saya. Kalih Gus Idan kula aturi tindak ten Lampung ndungani pondok kula, mengke Gus Idan ben ngaji. Akhirnya saya pertama ngaji akbar yang didengarkan ribuan orang itu di Lampung. Jadi camat, kapolsek, semua yang itu mendengarkan itu di Lampung. Akhirnya saya ngaji di Lampung dengan ribuan. Kali kakak saya ini difoto, yang biasa sareng kula namanya Ilham Sibor dijane diri kula niki dicangkleti. Ber, lah Gus iki kok ora tau ngopi ning ndi to? Ning Lampung Gus. Kok sing men ning Lampung? Pirang dina seminggu. Seminggu nyapa lah ajaran. Foto dari kakak saya ini ditunjukkan. Dilongan. Lah Gus Idan iso ugal-ugalan sing ngrungokne ngaji iso ewan koyo ngono kuwi. Wes ngene iki daripada iki rumah iki wong liwat, kadang lari-lari ning warung kan ngoten. Enek wong lanang elek wedoke ayu dirasani. Ana wong wedok ayu lanang elek dirasani. Nggih lho, dipalidu terus wong ning warung. Lah akhirnya singkat cerita, wes ngene iki aku ngelokne wong wis kesel ya. Daripada wong-wong Lampung lho pengen ngrungokne ngaji Gus Idan. Iki ngundang kok tiket. Lah Gus Idan lho bendino ngopi karo iki mosake ngaji. Berawal dari 7 garangan tersebut. Garangan itu wong lanang-lanang tukang maido niku, karo tukang togel niku, akhire kula wangsul teng Lampung, Gus. Pomo ngaji ngoten pripun, Gus? Pomo ngaji dikit-dikit ngoten pripun, Gus? Lho, tenanan apa piye? Lah kitabe apa? Lah salah satu dari garangan tersebut memiliki ayah. Ngaji biasane teng kiai niku kitabe tafsir Jalalain. Terus ngomong ngaji kados kitabe bapak pripun sing ra kalah sae nek iki. Apa tafsir Jalalain. Wah aja. Nek kowe tak jekne tafsir Jalalain niku wis keminter tok kula ngoten. Terus akhirnya kula ngeten. Ya napa Gus sing pas kok awake dhewe. Ini tuwek-tuwek, umurnya tidak ada yang di bawah saya. Semua di atas saya. 50, 40 seperti itu umurnya. 30 paling muda 30 sama semuanya. Lah akhirnya kula niki ngeten. Terus Gus napa sing pantes dijekne teng kula niki? Lari garangan liwat tanglet. Sing paling pas di cek ning awakmu adalah ilmu akhlak. Karena nyapa sing amoh ning awake dhewe iki akhlak. Contoh enek wong liwat kok paido, ya akhlakmu. Tanggamu ngedukne lemari kok paido jenenge tuyul, ya akhlakmu. Sing amoh ya iki akhlake. Nek kowe tak jekne fikih, tak jekne tasawuf bar kabeh uripmu. Lho ngoten iki. Kuwi rong kelas akhlake sik dibenahi
menyodorkan 2 kitab. Yang pertama adalah Ta'limul Muta'alim, yang kedua adalah Taisirul Kolak. Kitab tipis-tipis sedoyo. Bukan yang kandikan. Akhirnya belum milih yang Taisirul Kolak. Nah akhirnya saya mendirikan Majelis Salim. Nah, belum ada namanya. Pulau niku ngecamnya kopi pulau diri, duit pulau diri. Mantan niku karpet ini milih lari pondok. Pertama saya ngaji, pulau niku ngincang dicit. Ikan lumbuknya apa? Karena yang ngaji itu sualan, terus kaosan, terus nek pulau ngaji ngerodok kencang ngoten miso, mosok ngoten bagus. Anu, ngoten niku. Mboten enten sing kopian. Wong itu akhirnya ketok tulah. Wah, kok penak to Gus ngaji ngeten iki. Lumayan. Malih rada ngerti. Nek cetuk uang malih rada ketok pinter. Nah, jadi ini ngoten niku. Cetuk uang ra goblok-goblok nemen lah. Nah, akhirnya pun kula toto titik-titik kula camu dhewe. Lama-lama Gus ngeten iki penake pomo 1 minggu sekali, cacah iki urunan 3.000 pripun Gus. Lah nyapa? Isin, mosok kopine teng jenengan sing ngaji jenengan. Ben rasane ngombe kopi ini dhewe. Wis pun akhirnya ngopi, tambah 30. Itu mulai 2018 akhir. Nah, masih oh ini masih kan bro. Abah saya ketika jamaah saya 30, abah saya itu masih sugeng. Masih ada. Jamaah saya sekitar 70, abah saya itu. Lah, bludak-bludaknya jamaah saya itu ketika setelah abah saya itu. Ya, artinya yang keramat itu abah saya, bukan saya. Jadi meludak jamaah itu tambah. 2018 akhir, setelah itu 1 tahun tambah. 1 tahun itu sekitar 400. 2 tahun jamaah itu 1.500. Akhirnya 3 tahun itu sekitar 2.500. Corona itu meludak sampai 3.000. Apalagi nanti kalau acara akbar, mulutan Isra Mi'raj atau Khol, karena ada makanannya, bisa 5.000 itu. Nah, karena ada nasi kotak. Contohnya ini kemarin barusan mulutan. Nah itu awal-awalnya itu saya ngaji ya itu tergugah dari berbagai masalah. Dan mungkin hikmah apa yang harus kita ambil dari sini. Kita semua ini dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, tidak usahlah kita itu diingatkan harus diri kita mendapatkan ujian atau apapun. Kalau bisa dengan adanya ujian teman kita, adanya problem di teman kita gunakan sebagai layar atau sebagai pandangan agar kita itu tergugah untuk melakukan kebaikan. Akhirnya kalau mikir, ya Allah, ini ditinggal bapakku, pondok ini terus piye, madrasah ini terus piye, nek aku ora ngaji. Ini akhirnya dikit-dikit pulang ngaji, dan lambat laun saya khidmah di Nahdlatul Ulama. Sekarang itu saya menjadi wakil RMI, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Kabupaten Blitar, dan menjadi wakil Rijalul Ansor Kabupaten Blitar. Ternyata ilmu public speaking itu, selain kita itu belajar atau sekolah, mungkin di kampus atau di mana, ini dengan seringnya bertemu dengan seseorang, mulai koncon itu ojo pilih-pilih. Ojo pilih-pilih. Dengan banyaknya kita bertemu dengan seseorang, katakanlah kita mengamalkan sunnahnya Kanjeng Nabi, dengan orang itu gaya sumeh. Akhirnya kita itu bertemu. Saya itu bertemu bisa melatih. Ini gacok pulang dulu public speaking. Apalagi bahasa Indonesia. Tidak bisa saya bahasa Indonesia. Padahal orang Indonesia, kelahiran asli Indonesia. Lah, bahasa Jawa saya mengodok banget. Lah, saya kok bisa sedemikian dikit-dikit belajar tentang public speaking. Ini gimana bisa? Karena saya bertemu, mungkin ada orang yang itu tadi karakternya penjudi. Akhirnya lain waktu bertemu seperti kamu saya yang di depan ini, pengusaha. Oh, akhirnya sedikit banyaknya mungkin 1 jam kita nongkrong dengan orang tersebut, kita ketularan bahasanya. Akhirnya saya itu mungkin nanti di Nahdlatul Ulama, di NU Kabupaten panggil kiai-kiai, temu roda alus public speaking. Nah, dengan komunikasi dan pesan kiai saya ketika saya mondok, hidup itu sebenarnya masalah nyari uang, masalah apa itu mudah. Itu katanya Yai Munif. Yai Munif seperti itu. Mudah sekali. Tidak ada yang sulit. Bisnis apa-apa. Kuncinya satu. Jaringan. Terus niki mungkin DPR panjenengan. Jenengan angen-angen. Dari saat ini dulu aja ndelok TikTok. Angen-angen ini. Nek pengen uripe penak jaringan.
Artisipun apa? Semisal Mbak niki mungkin dodolan sempol. Dodolan sempol. Ketika jenengan ini jaringannya luas, mungkin Bapak ini ketua Sablun aja, ono rutinan Sablun aja. Iki kamu tak ini sempolmu piye? Selesai. Mungkin Mas niki dilalah takmir masjid nopo. Dilalah mengke enten kultum, sempolmu tak kakne piye? Dilalah Ibnu. Ada acara Ibnu. Iki sempolmu piye? Jaringan dilalah tukang parkir ngarepe alun-alun kenal. Aku pengen iki udan-udan sempolmu. Semakin banyak jaringan kita itu akan mudah menjalani hidup ini dan public speaking kita akan dengan sendirinya terbangun. Tapi kalau orang itu tertutup, betul ning omah, bahkan belajar public speaking namun lewat HP, katakanlah otodidak, itu akan kalah dengan yang turun di lapangan. Ya seperti cinta itu loh. Yang lama kenal akan kalah yang dengan setiap hari ada, gitu. Mesti kalah. Yang sing karo sing bedino iki sampai kalah. Karena leket SD kalah gitu. Saya itu memandang dakwah di generasi milenial itu wajib menurut saya. Suatu keharusan dan harus. Karena apa? Mungkin kalau orang yang sepuh-sepuh itu dengan sendirinya mereka sudah memikirkan opo sangune mati, opo sangune ning balik papan. Balik papan maksudnya kuburan. Lah, yo karo guyon lah, generasi sepaneng gitu. Piye sangune mati, piye kehidupan iki engko piye. Dengan sendirinya mungkin dengan adanya tragedi-tragedi dalam kehidupannya, mungkin sedikit banyaknya pun seneng lah karo babakan ibadah. Tapi kalau generasi milenial, ini menurut saya wajib. Apalagi di era saat ini, katakanlah, walaupun di HP itu ada aplikasi yang sangat membantu. Mungkin ada aplikasi apa itu NU online, ada Al-Quran, Quran 30 juz juga nih hati iso. Maktabah Samilah, kitab apa ono teng mriku. Aplikasi di situ dan banyak sekali gitu membantu kita. Tapi ternyata dengan kemudahan teknologi ini wow, juga banyak ketika kita itu salah memanfaatkan. Ini banyak mudorotnya. Ya, contohnya yaitu TikTok itu kalau kita itu uang saya itu ngelewati mari delok kiai-kiai ngesori so cewek-cewek seksi. Iya toh, mari kiai-kiai ngaji atau habib-habib ngaji itu di scroll teng dhuwur niku moro-moro cah wedok ning dhuwur son joget. Dan itu artinya apa? Milo generasi muda ini harus wajib kita mengaji, kita mendekatkan ulama kepada ulama. Ini wajib itu. Wajib sekali. Karena apa? Subhanul yaum rijalul was. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bupati-bupati masa depan bisa sampean-sampean ini. Loh, kita itu nggak ada yang tahu. Jenengan ini saat ini dugi mriki dengan tampilan membawa logo NU, baju NU, belum tahu ke depannya kami itu menjadi wali kota kaya Bu Risma apa piye mboten ngertos. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kalau tidak kita persiapkan, kita itu cara istilahnya apa? Kulaan akhlakul karimah. Datang para kiai, datang para ulama. Wah, itu nggak bisa. Kita itu sulit untuk menjadi orang baik itu sulit. Ya, pemimpin masa depan adalah pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Milo menurut saya wajib, sangat wajib kita itu berdakwah, memberi energi-energi yang positif dalam generasi muda. Ya, katakanlah seperti ini. Coro gak ono pengajian, wis. Coro cah nom-nom ngeten iki koyo panjenengan iki gak kenal kiai, gak kenal ulama. Bayangno, mungkin karena apa? Panjenengan mungkin sing putri nggih tampil ngapret-ngapret ngetut nih sound system. Nek ra ngono mungkin macak sing reno-reno. Tapi ketika panjenengan iki kenal pengajian, kenal ulama, mungkin sing putri-putri kok panjenengan ketika mau berdandan terlalu berlebihan, mungkin ketika mau berpakaian berpikir belum bisa takut kepada Allah langsung, tapi setidaknya takut kepada gurunya. Nah, maka dari itu ada makalah mengatakan laulal murabbi ma'ruf surabbi. Jika tidak ada guruku, jika tidak mengenal guruku, maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Kan ngoten niku, gitu. Nah, mila saking menika untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang luar biasa, yang benar-benar hubul waton, inggih punika dakwah di milenial itu harus suatu keharusan dan harus ditekankan.
Itu menurut saya. Nah, jadi untuk menghadapi netizen, yang beraneka ragam, saya itu memiliki prinsip seperti ini. Napa niku? Saya itu masih muda. Dakwah saya saat ini itu masih muda. Mungkin saya ngaji atau di tempat pengajian atau apa. Mungkin saya itu sangat enak. Contoh nih, ngaji, apa itu, disuguhi degan. Setelah itu disuguhi prasmanan. Pulang kadang kala masih dibawa amplop. Padahal kita nggak minta. Gitu. Nah, harus dibawa berkat. Gitu. Ya, seperti itu. Lah, menurut saya itu enak. Lah, motivasi saya apa? Kalau saya yang bully ya banyak. Wong dulu jamaah saya 70. Gus Islam itu alirannya apa? Karena sing ngaji tatonan, sing ngaji tukang toge. Gus Islam ini alirannya apa? Padahal benar-benar kakek saya ini mursyid. Dan saya benar-benar santri pelosok. Benar-benar sekarang saya mantu Lirboyo. Nah, urip kula niku wis dicapal kuda. Wis gak iso obah. Gitu. Gak iso obah. Ini dulu ada yang mengatakan saya itu aliran apa. Sistemnya aliran apa. Karena mungkin konsep dakwah saya sangat ringan. Untuk para mereka-mereka, ini satu tobat, jalan tobat. Kadang kan saya bilang ke jamaah saya, awakmu sing belum salat, sopo, nek gelem, syukur-syukur, napa niku, salat iki ojo seminggu, ojo setahun pisan tok salat kita. Syukur-syukur seminggu pisan lah, jajal Jumatan. Engko wis gelem nyang Jumatan, sedina pisan lah milio apa zuhur tok, apa ngasar tok. Engko nek wis kelakon ditambahi sedina loro